Dan untuk mengetahui mengenai sejarah bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi, sudah bergabung dengan kita sejarawan Universitas Indonesia. Ada Pak Sofyan Purnama. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sofyan, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Yudi, alhamdulillah kabar baik. Baik Pak Sofyan, langsung saja ya. Ini kalau kita lihat tadi betapa hikmatnya kirap bendera dari Jakarta menuju ke IKN. Saya beberapa kali berkesempatan untuk mewawancari diaspora ataupun juga ke luar negeri, mewawancari warga negara Indonesia yang mungkin sedang bertugas di sana. Kalau kita di Indonesia mungkin ya melihat merah putih setiap hari. Tapi bagi warga Indonesia ketika ada di luar dan melihat bendera merah putih, betapa dalamnya perasaan itu muncul. Sebenarnya bagaimana pemilihan warna merah putih ini dalam sejarahnya Pak? Oke, Mas Yudi, jadi sebenarnya merah putih ini memiliki sejarah yang panjang untuk bisa menjadi bendera kebangsaan kita. Jadi kalau merujuk kepada buku yang ditulis oleh Muhammad Yamin tahun 51 yang berjudul 6.000 tahun Sang Merah Putih, dikatakan oleh beliau bahwa merah putih itu sudah menjadi bagian dari identitas masyarakat Indonesia, atau lebih tepatnya masyarakat Nusantara lah pada saat itu ya. Itu bisa dilihat misalnya dari peninggalan-peninggalan sejarah, di mana misalnya di relief-relief candi itu banyak sekali relief-relief yang menggambarkan adanya bendera, walaupun tentu saja di relief itu tidak berwarna ya, tetapi Muhammad Yamin meyakini bahwa itu adalah bendera yang warnanya itu adalah merah dan putih gitu. Dan di dalam tradisi Nusantara sejak zaman Hindu Buddha, warna merah dan putih ini memang memiliki nilai tersendiri, memiliki makna tersendiri. Misalnya pada zaman Hindu Buddha itu dikatakan bahwa merah itu mencerminkan sifat dari matahari atau aditya, dan putih itu sifat dari bulan gitu, atau chandra, jadi aditya chandra itu. Matahari dan bulan itu adalah lambang dari kekuasaan Tuhan gitu ya, kemahakuasaan pencipta. Kemudian merah dan putih itu juga sering diasosiasikan maknanya itu dengan getih dan getah. Getih itu kalau dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa itu kan artinya darah. Sementara getah kita sama-sama tahu ya, bagian dari tumbuhan atau darahnya tumbuhan gitu. Nah, getih dan getah itu kan di dalam kehidupan adalah unsur penunjang adanya kehidupan itu ya, antara lain adalah darah gitu. Nah, di dalam kerajaan-kerajaan dulu juga ternyata merah dan putih ini sudah digunakan di dalam simbol-simbol kenegaraan. Misalnya seperti yang diungkap juga oleh Muhammad Yamin di buku yang sama, Umbul-Umbul Sriwijaya, kemudian Kerajaan Majapahit itu juga menggunakan merah dan putih sebagai simbolnya gitu. Umbul-Umbul Majapahit itu disebut dengan gula kelapa. Gula itu merah dan kelapa itu putih gitu. Dan kemudian juga pasukan Diponegoro juga menggunakan penanda atau umbul-umbul berwarna merah dan putih gitu. Nah, sementara di masa sejarah Indonesia yang lebih modern ya, penggunaan merah dan putih ini sebenarnya sudah diawali juga di awal abad ke-20, terutama pasca politik etis ketika banyak anak-anak bangsa kita yang berkesempatan mendapat pendidikan di luar negeri atau tepatnya di Belanda. Pada waktu itu mahasiswa-mahasiswa kita yang kuliah di Belanda itu kan banyak yang berhimpun di dalam organisasi-organisasi. Salah satunya adalah Indonesisch Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Mereka itu sudah menggunakan merah putih itu sebagai logo atau simbol dari organisasi mereka. Nah, ini juga menarik bahwa merah dan putih ini mungkin inspirasinya adalah dari kesadaran mereka tentang sejarah masa lalu bangsanya. Nah, merah dan putih yang dijadikan logo Indonesisch Vereniging atau Perhimpunan Indonesia itu tidak merah putih saja sebenarnya, tetapi pada tahun 20-an itu ketika ada salah seorang buangan dari Indonesia atau Hindia Belanda pada waktu itu yang dibuang ke Belanda, yaitu Semaun, yang kemudian akan dikenal sebagai salah seorang tokoh kunci PKI, itu dia menyarankan agar logo merah putih itu ditambah dengan kepala kerbau. Kenapa kepala kerbau? Karena kerbau itu menurut Semaun adalah simbol dari rakyat Indonesia, rakyat Nusantara gitu, rakyat Hindia Belanda. Kerbau itu adalah binatang yang
sangat berguna buat masyarakat. Jadi singkatnya kerbau itu adalah lambang kerakyatan gitu. Tapi jangan main-main sama kerbau. Kalau kerbau itu diganggu, dia bisa marah gitu, dia bisa berontak. Nah, ternyata kemudian kembali ke Hindia Belanda, simbol merah putih itu menginspirasi pemuda-pemuda yang juga aktif di dalam pergerakan nasional pada saat itu. Misalnya Soekarno dan kawan-kawan yang pada waktu itu sudah terhimpun dalam Persyarikatan Nasional Indonesia yang kemudian menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI, itu kemudian mengadopsi logo yang digunakan oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda tersebut. Nah, tetapi Soekarno kemudian mengusulkan untuk mengganti logo kerbaunya itu, kepala kerbau itu dengan kepala banteng. Karena menurut Soekarno, ini menariknya, banteng itu adalah binatang yang agresif, lebih gagah gitu, dia lebih garang, sehingga lebih cocok kalau merah putih yang di tengahnya itu ada kepala kerbau dijadikan sebagai simbol perlawanan terhadap kolonial. Nah, kurang lebih seperti itu awal-awalnya. Nanti kemudian merah putih itu akhirnya disepakati menjadi lambang nasional pada awalnya itu kira-kira sekitar tahun 1939 pada saat adanya rapat yang dilakukan oleh Gabungan Politik Indonesia, yaitu organisasi gabungan dari partai-partai politik yang ada di Hindia Belanda yang menyepakati bahwa merah putih ini layak untuk dijadikan sebagai bendera nasional ketika nanti Indonesia itu sudah merdeka. Bayangkan ini terjadi di tahun-tahun 30-an gitu. Jadi visi mereka tentang kemerdekaan itu sudah bercokol sangat kuat gitu. Belum lagi di masa beberapa tahun sebelumnya kan sudah didahului oleh bangkitnya kesadaran bangsa Indonesia atau pemuda-pemuda Indonesia yang berhimpun di dalam Kongres Pemuda II waktu itu yang melahirkan Ikrar Pemuda atau yang kemudian kita kenal sekarang sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Di mana pada saat itu lagu Indonesia Raya di kumandangkan pertama kali, dan berbarengan dengan tadi pula di rapat GAPI itu lagu Indonesia Raya dan merah putih dijadikan sebagai identitas kebangsaan dengan meniadakan logo kepala bantengnya. Jadi hanya merah dan putih saja. Nah, sisanya ya sebagaimana yang pada umumnya kita tahu mungkin ya, secara resmi tanggal 18 Agustus lah akhirnya merah putih itu dijadikan sebagai lambang negara kita. Baik. Demikian Mas. Pak Sofyan, apakah di zaman dulu ada kirap bendera merah putih juga, bendera pusaka juga saat pemindahan ibu kota dari Jogja ke Jakarta, Pak? Nah, Mas Yudi jangan membayangkan kondisi pada saat itu sama dengan sekarang ya. Jadi pemindahan kembali ibu kota dari Jogja ke Jakarta itu kan dalam kondisi yang sebenarnya masih revolusioner ya, penuh ketidakpastian dan ancaman-ancaman terhadap keamanan dan sebagainya itu juga masih ada. Apalagi sebelum-sebelumnya kita juga kan memiliki semacam trauma lah karena kita sudah dihianati terus kan oleh Belanda melalui beberapa kesepakatan yang sudah pernah dilakukan pasca kemerdekaan gitu. Jadi bendera itu dibawa dari Jogja ke Jakarta, kembali ke ibu kota yang pertama, itu dikirim kalau saya tidak salah ingat dari sumber yang saya baca, itu dimasukkan ke dalam sebuah kotak kayu dan kemudian dibawa lewat udara. Jadi lewat pesawat Garuda kalau tidak salah, karena waktu itu sudah ada. Jadi tidak ada yang namanya kirap-kirap itu. Tetapi Mas Yudi, ada satu hal yang saya kira ini juga menarik untuk diketahui oleh banyak orang, bahwa kirap bendera pusaka itu, atau maksud saya bendera pusaka itu juga syarat dengan kisah-kisah yang mengharukan gitu, bahkan heroik. Nah, salah satunya mungkin terkait dengan pertanyaan Mas Yudi tadi, ada satu kisah menarik yang saya ingat ketika saya membaca sumber-sumber terkait itu dulu. Ada satu peristiwa yang terjadi pada saat Bung Karno dan pemimpin-pemimpin kita di Jogja
itu menjelang ditangkap setelah ada agresi militer Belanda yang kedua. Nah, pada waktu itu Bung Karno memegang langsung bendera pusaka. Dan Bung Karno khawatir bendera itu nanti akan jatuh ke tangan musuh gitu. Maka kemudian Bung Karno meminta kepada ajudannya, yaitu Hussein Mutahar, eh, untuk mengamankan bendera itu. Dan bendera itu, Mas Yudi, oleh Hussein Mutahar dilepas antara bagian merah dengan putih itu dengan cara melepaskan jahitan yang menghubungkan antara bagian merah dan putih. Untuk kemudian setelah dipisahkan, dia sembunyikan di dalam tas-tas yang berbeda yang berisi pakaian-pakaian yang dimiliki oleh Hussein Mutahar agar tidak ditangkap oleh atau tidak disita oleh Belanda. Walaupun kemudian dia juga turut ditangkap dan diasingkan ke Semarang, sementara Bung Karno, Bung Hatta, dan yang lain itu diasingkan ke Perapat dan kemudian nanti ke Bangka ya. Tapi ternyata selamat itu bendera pusaka itu. Dan Hussein Mutahar itu memegang erat permintaan Bung Karno, amanat Bung Karno, bahwa dia harus menjaga bendera itu dengan sepenuh hati, dengan nyawanya lah begitu. Dan itu dia penuhi. Dan pada saat Bung Karno saat itu sudah di Bangka, Bung Karno menitipkan pesan kepada delegasi yang menengok beliau di Bangka, berpesan agar disampaikan kepada Hussein Mutahar segera dia mengirimkan melalui Sujono bendera pusaka itu. Nah, akhirnya kemudian Mutahar menjahit kembali bendera pusaka yang sudah dipisahkan bagian merah dengan bagian putihnya itu dengan mengikuti alur yang sudah dulu dijahit oleh Ibu Fatmawati yang menjahit bendera pusaka kita. Walaupun kemudian berusaha dilakukan sesempurna mungkin, ternyata masih ada sedikit kekurangan, kurang lebih sekitar 2 cm kalau tidak salah itu jahitannya kurang rapih gitu. Tapi kemudian singkat cerita setelah disatukan kembali, dibungkus koran, bayangkan hanya dibungkus koran, kemudian dititipkan kepada Sujono dan dikirimkan ke Bangka, dikembalikan kepada Bung Karno. Dan atas jasanya itu Hussein Mutahar kemudian di kemudian hari mendapatkan penghargaan Mahaputra kalau tidak salah di tahun 60-an dari Bung Karno. Begitu Mas Yudi. Baik. Pak Sofyan, luar biasa sekali ya perjuangan Indonesia ingin para tokoh-tokoh kita di masa lalu ingin menaikkan bendera merah putih ini. Kalau bicara ibu kota Nusantara Pak, dahulu bukankah Presiden Soekarno juga pernah ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan? Ini pertimbangannya seperti apa dan bagaimana dari sisi historisnya sebenarnya Pak? Oke, nah ini menarik sekali pertanyaan Mas Yudi ini. Memang benar sekitar tahun 1957 Bung Karno itu memiliki gagasan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya. Nah, namun ada banyak yang tidak tahu dan saya terus terang juga baru tahu ketika tahun lalu saya bersama tim saya itu sedang meriset tentang tata kota di Jakarta. Kami waktu itu ke Arsip Nasional dan kami menemukan satu arsip yang sangat menarik. Saya punya catatannya, nama arsipnya itu adalah Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950-1959, Jilid 2, nomor 793. Nah, isi dari arsipnya itu menarik dan ini saya kira tidak banyak orang tahu. Saya pun baru tahu pada saat itu. Isinya adalah ternyata mulai tahun 1950-an itu, upaya untuk memikirkan ibu kota baru itu sudah muncul. Jadi pada tahun 52 sampai 53 dari arsip yang kami baca itu, saya dengan tim saya itu, kami menemukan informasi menarik bahwa ternyata pemerintah sedang berusaha untuk menemukan ibu kota yang ideal. Saya tidak terlalu paham mengapa Jakarta akan digantikan misalnya. Karena di arsip tersebut tidak terlalu jelas. Tetapi yang menarik dipindahkannya itu sebenarnya bukan ke Palangkaraya awalnya. Masih di sekitar Pulau Jawa. Ada 5 kota. Pertama adalah tetap Jakarta sendiri, kemudian ada Surabaya, ada Bandung, Bogor, dan Malang. Jadi Palangkaraya sama sekali tidak disebut. Nah, yang menarik di situ jelas sekali bahwa usaha untuk menemukan tempat yang tepat itu
dilaksanakan sungguh-sungguh serius dan memakan waktu yang panjang. Karena sampai tahun 57-an itu pun proses tersebut tidak berhenti. Namun entah kenapa kemudian justru Bung Karno memilih Palangkaraya. Nah, memang apa namanya dugaan-dugaan yang kemudian berkembang ini tidak jauh dari dugaan terhadap Bung Karno sendiri yang memang seorang visioner, seorang yang sangat ideologis, seorang yang melihat Indonesia itu sebagai satu kesatuan yang harus diperlakukan secara adil gitu. Jadi pada waktu itu salah satu apa namanya alasannya adalah Bung Karno ingin agar ibu kota itu tidak hanya ya Jakarta atau Jawa sentris saja. Bung Karno membayangkan bahwa Palangkaraya itu kan letaknya unik karena dia tepat di tengah-tengah wilayah Indonesia, wilayah Nusantara gitu. Nah, kemudian itu ditindaklanjuti bahkan. Jadi bukan hanya sekedar wacana sebenarnya. Sudah ada tim yang diterjunkan ke sana untuk melakukan riset dan tim itu bahkan juga melibatkan pihak asing yaitu dari Rusia. Dan menurut bacaan yang saya dapatkan, hasilnya itu cukup prospektif gitu. Namun ternyata kan ya memindahkan ibu kota itu bukan perkara ringan. Ini perkara yang maha berat sebenarnya. Ya. Bukan dan tekanan tuh bukan hanya dari dalam, dari luar pun ada. Jadi ini menarik buat ternyata perwakilan-perwakilan dari negara-negara lain yang ada di Indonesia atau mungkin kedutaan-kedutaannya itu mereka tidak setuju kalau Jakarta dipindah ke Palangkaraya. Ya saya sih bisa membayangkan ya mungkin dalam konteks saat itu yang tentu jauh sekali berbeda dengan sekarang ya. Di mana akses informasi, akses transportasi yang sulit gitu tentu juga jadi pertimbangan gitu. Nah, jadi seperti itu Mas Yudi. Jadi memang benar tahun 57 itu Bung Karno pernah memikirkan itu, tapi kan tidak berlanjut. Alasannya ya pertama ya itu tadi mungkin ya kesulitan-kesulitan itu ditambah memasuki tahun 60-an ya sebagaimana yang kita tahu eskalasi politik meningkat gitu kan dan ujung-ujungnya memasuki paruh kedua tahun 60-an, Bung Karno kehilangan kekuasaan sehingga ide tentang perpindahan ibu kota ke Palangkaraya itu dilupakan begitu saja gitu. Baik. Demikian. Yang jelas ya Pak Sofyan, negeri ini Republik Indonesia bukanlah milik suatu golongan, suatu agama, bukan milik etnis dan juga adat istiadat bahkan daerah Jakarta atau ibu kota Nusantara, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Semoga Indonesia makin maju ya. Pak Sofyan, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih Mas Yudi.